Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, khususnya kepada anak-anakku dan anak-anak mahasiswa, teman-teman muda yang sekarang sedang punya energi yang kuat, punya semangat yang tinggi, dan punya obsesi dan punya mimpi-mimpi besar. Ketahuilah bahwa keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan serta yang terpenting adalah keberkahan bagi seorang anak manusia itu sangat terletak kepada seberapa besar kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Jadi ketaatan dan kebaktian pada kedua orang tua menjadi kunci utama seorang anak manusia berhasil dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Nah, dari kalimat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa orang tua itu segala-galanya. Kita total wajib taat kepada kedua orang tua setelah taat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan secara tegas Allah menyatakan, aku tidak akan pernah memberikan rekomendasi seorang manusia untuk masuk ke dalam surgaku sebelum kedua orang tuanya memberikan izin dan merestui seorang anak manusia. Nah, ini berarti memang bahwa ketaatan pada orang tua itu faktor penentu keberhasilan. Karena itu saya ingin sharing terutama kepada anak-anakku, ya, anak-anak muda atau siapapun yang masih punya orang tua, jaga, rawat hatinya, perhatikan apa yang menjadi keinginannya, hormati dia, senangkan, bahagiakan dia. Kenapa? Begitu kita membahagiakan, begitu kita menghormati, itu hakikatnya kita sedang menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu riwayat, ya, nih teman-teman muda, ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, wahai Allah, siapa sih orang yang pertama kali yang akan engkau masukkan ke dalam surgamu dari umatku, kata Nabi Musa. Jawaban Allah tuh di luar dugaan Nabi Musa. Kata Allah, wahai Musa, umatmu yang pertama kali yang akan aku masukkan ke dalam surgaku adalah seorang pedagang daging yang ada di pasar sana. Nabi Musa terkejut. Ya, agak terkejut. Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa yang akan masuk surga itu dari hambaku adalah orang-orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang ilmunya tinggi. Justru Allah mengatakan yang akan masuk pertama kali ke dalam surgaku adalah seorang pedagang daging yang ada di pasar itu. Didorong oleh kepenasaran Nabi Musa, pergilah ke pasar, ingin menemui tukang daging itu, ingin tahu apa yang menjadi penyebab dia pertama kali masuk surga. Singkat cerita, akhirnya ketemu dengan pedagang daging itu dan dialog. Nabi Musa ingin bersilaturahim. Selesai dari jualan dagingnya di siang hari, lalu si pedagang daging yang masih muda tadi pulang ke rumahnya dan membawa Nabi Musa bersilaturahim. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku terutama anak-anak mahasiswa dan generasi muda, apa yang dilakukan oleh anak muda, orang muda tadi, pedagang daging yang di rumah? Begitu sampai di rumah, mempersilahkan Nabi Musa duduk di ruang tamu, mungkin begitu. Lalu dia masuk ke sebuah kamar dan ketika membuka kamar dia terlihat ada seorang perempuan tua yang uzur. Yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Apa yang dilakukannya? Dia bersihkan tempat tidurnya. Dia rapihkan. Kemudian dia siapkan makanannya. Dia siapkan mandi air hangatnya. Dia siapkan susunya. Dia siapkan makanannya. Setelah itu dia dimandikan orang tuanya penuh dengan ketulusan dan kesabaran. Setelah semua beres kemudian dipakaikannya baju orang tuanya. Lalu setelah bersih digendongnya orang tua yang sedang uzur, seorang tidak lain adalah ibunya itu, duduk di ruangan tengah. Saudara-saudara sekalian, Nabi Musa berpikir jangan-jangan ini yang menyebabkan Allah memasukkan surga kepada orang ini pertama kalinya. Dan ternyata dalam riwayat itu benar. Bahwa anak muda itu pertama kali masuk ke dalam surga Allah dari umatnya Nabi Musa karena kebaktiannya secara total kepada kedua orang tua. Saudara-saudara sekalian, terutama anak-anak muda yang sekarang sedang giat mencari jati diri, sedang berbisnis, jangan lupa surga kalian bukan ada di kantor. Surga kita semua, teman-teman muda, bukan ada di pasar, bukan ada di tempat bisnis, bukan ada di tempat-tempat kita bekerja, bukan. Surga kita ada di rumah, di telapak kaki ibu kita.
Sehebat apapun anak, ibadahnya bagus, umrohnya sekian kali, sedekahnya jutaan, dia punya performan yang bagus, akhlaknya misalnya kepada sesama bagus, tapi kalau dia membuat luka hati kedua orang tuanya, membuat menangis kedua orang tuanya, tidak akan ada surga bagi orang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, terutama generasi muda, penting, terutama yang masih punya orang tua, rawatlah dia dengan ketulusan, jadikan dia prioritas. Kita kadang-kadang lebih bisa menghormati orang tua, orang atasan kita di kantor ketimbang orang tua. Kita kadang-kadang lebih sayang pada anak dan istri kita. Tapi kepada ibu ayah kita kadang-kadang sering abai. Padahal di dalam Islam tidak ada yang menyebabkan kunci surga seorang manusia itu seorang ibu. Tapi kita sayangnya lebih pada anak, pada istri, walaupun itu benar ya. Tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan dan kesayangan kita kepada kedua orang tua. Saudara sekalian, ada satu riwayat di mana seorang pemuda datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, ya Rasul, saya datang ingin masuk Islam. Tapi ketika saya keluar dari rumah, saya meninggalkan kedua orang tua saya, menangis ya Rasul. Dia menangis ketika saya keluar ingin masuk Islam menemui engkau. Orang tua saya masih kafir ya Rasul." Apa kata Nabi? "Anak muda, pulanglah. Temui lagi ayah dan ibu. Bikin dia tersenyum pada hari ini sebagaimana engkau membuat dia menangis. Kau membuat dia menangis. Bikin keduanya tersenyum sebagaimana kau membuat menangis hari ini. Setelah kau bisa membahagiakan kedua orang tua dan tersenyum, silahkan datang ke sini dan kita syahadat." Maknanya apa? Bahkan orang tua yang kafir pun kita tetap taat. Kita berikan pergaulan yang terbaik kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, udah, sekali lagi saya ingin mengingatkan, jagalah orang tua kita, rawat perasaannya, jaga hatinya, terutama ibu kita dan ayah kita. Mereka lah sumber keberkahan kita, bukan orang lain. Anak muda yang punya semangat, ingin bisnisnya maju, ingin hidupnya berkah, tiada lain kecuali ketaatan kita kepada orang tua kita jaga sampai akhir hayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.